Wira, kembali lagi bersama kami di siaran Ayo Belajar Bahasa Inggris. English is fun, English is easy. Kembali lagi bersama saya Aurora dan saya Wira. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat related nih ke English, teman-teman. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak apa? Ayo, apa itu Aurora? Nah, kita akan membahas tentang tenses. Mungkin teman-teman udah banyak mendengar soal tenses itu apa dan sebenarnya apa sih kegunaan tenses itu, tapi masih banyak juga kan yang kayak belum paham atau mungkin kurang mengerti bagaimana cara kita menggunakan tenses itu sendiri. Nah, jadi hari ini kita akan bahas. Oke, nah mungkin sebelum kita bahas ini ya tensesnya lebih lanjut, mungkin Aurora kita boleh spill dulu kali ya, kita bakal belajar tenses apa aja hari ini seperti itu. Oke, untuk hari ini kita akan belajar dua tenses simple dulu. Yang pertama, simple present tense, dan yang kedua, present continuous tense. Nah, sebelum kita masuk untuk mempelajari tensesnya, kira-kira nih, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu tenses. Apa sih itu tenses, Wira? Oke, ya, kalau misalnya kita berbicara tentang tenses ya, itu dalam bahasa Inggris kita bisa mengartikannya sebagai markah ataupun penanda waktu kapan terjadinya sesuatu itu, seperti itu. Jadi misalnya di dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin mengatakan bahwa kita sudah makan, kita menggunakan kata sudah yang menandakan bahwa itu terjadi di masa lampau. Atau misalnya kita ingin mengatakan bahwa saya akan makan nanti di kemudian hari atau di kemudian waktu, itu bisa kita menggunakan kata akan yang menandakan bahwa hal tersebut bakal terjadi di waktu yang akan mendatang atau di future seperti itu. Nah, tenses di dalam bahasa Inggris fungsinya juga kurang lebih sama seperti itu teman-teman. Jadi tenses itu sekali lagi adalah markah ataupun penanda waktu terjadinya sesuatu itu terjadi. Entah itu di masa lampau, di masa kini, ataupun di masa future ataupun masa yang akan datang seperti itu. Tapi satu hal yang perlu diingat itu adalah tenses di dalam bahasa Inggris itu jangan sampai disalahartikan sebagai adverb atau kata keterangan. Misalnya, kemarin, nanti, atau 2 hari yang lalu, 2 hari yang akan datang, itu merupakan adverb atau kata keterangan yang menandakan bahwa spesifiknya waktunya itu kapan aja seperti itu. I will eat 2 days, I ate 2 days ago, misalnya seperti itu. Saya makan 2 hari yang lalu, itu 2 hari yang lalu, the 2 days ago, itu artinya adverb. Dan tenses itu bukan artinya adverb seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya, untuk tenses jadi penanda, tapi bukan merupakan adverb seperti itu. Kalau kita misalnya berbicara tentang adverb, itu pasti ada topik yang lain nih bakal kita bahas seperti itu. Oke, nah mungkin kita langsung aja nih masuk ke pembahasan ya, biar teman-teman di rumah yang udah penasaran ini nggak kelanjutan terus penasarannya. Yeah. Yang pertama kita bakal membahas simple present tense. Mungkin teman-teman udah pada tahu simple present tense itu apa, tapi di sini kita akan jelasin lagi. Nih, misalnya, what time do you wake up? What do you eat for breakfast? Sebenarnya tanpa teman-teman sadari, pertanyaan-pertanyaan simpel seperti ini ketika dijawab dengan bahasa Inggris itu kita sudah menjawab menggunakan present tense. Nah, untuk penggunaan present tense sendiri ada 3 situasi atau 3 kondisi di mana biasanya simple present tense ini sering digunakan. Yang pertama adalah routine atau rutinitas. Contohnya, I wake up at 6 a.m. Saya bangun tidur jam 6 pagi. Berarti rutinitasnya adalah bangun tidur di jam 6 pagi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah habits. Habits ini artinya kebiasaan. Nah, she drinks coffee every morning. Dia minum kopi setiap pagi. Berarti kebiasaannya adalah minum kopi setiap pagi. Kemudian yang ketiga, facts. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Ini kan merupakan sebuah fakta ya teman-teman, sebuah hal mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena kan tidak mungkin mataharinya tiba-tiba terbit dari barat, seperti itu. Nah, dalam kita menggunakan present tense ini, ada formula atau rumus yang harus kita perhatikan teman-teman. Contohnya ini. Untuk kalimat positif, kita ada subject plus verb 1 plus S or IS. Nah, penggunaan S dan IS ini gimana sih, Wira? Oke, kalau misalnya teman-teman bingung ya, mungkin ada juga yang udah pernah belajar tensesnya, terus teman-teman masih bingung nih, ini kapan sih harus menggunakan S, kapan verbnya itu atau kata kerjanya harus ditambahkan IS, seperti itu ya. Nah, di sini aku bakal jelasin ya. Nah, kalau misalnya untuk verb, ya untuk subjek yang harus menggunakan
S sama IS di kata kerjanya, misalnya go menjadi goes, drink menjadi drinks, swim menjadi swims, itu kita bisa menggunakan he, she, it ataupun nama orang ya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung gimana cara untuk menghafalkannya, kalian tinggal ingat aja nih salah satu nama artis paling populer di Indonesia, yaitu adalah Ayu Dewi seperti itu. Nah, Ayu Dewi, I, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, itu mereka subjek-subjek yang tidak harus menggunakan S ataupun IS ini seperti itu. Jadi ketika kalian itu menggunakan Ayu Dewi tadi ya, itu kalian tidak perlu mengubah atau menambahkan kata kerjanya dengan S ataupun IS imbuhannya. Jadi ketika kalian menyebutkan I go, itu sudah benar, bukan I goes. Kecuali kalau misalnya itu kalian menggunakan he atau she atau it atau nama orang. Misalnya Aurora goes ya. Salah ketika kalian menggunakan Aurora go seperti itu. Jadi itu ya kalau misalnya kalian susah untuk mengingatnya, jadi ingat aja Ayu Dewi. Ayu Dewi nggak makan es kayak gitu. Biar lebih mudah aja menghafalnya. Silakan lanjut Aurora. Oke, kalau untuk kalimat negatif kita ada subject plus do or does plus not plus verb one. Sebenarnya ini masih sama aja, subject dan verb one, tapi di tengahnya kita selipin does not. Itu untuk kalimat negatif. Kemudian kalau untuk kalimat tanya, di sini kita balik subject dan do does-nya. Jadi do or does-nya itu di depan, kemudian subject plus verb 1. Biar teman-teman makin paham, kita akan masuk ke contoh kalimat. Nah, contoh. She likes onion untuk kalimat positifnya. She subject, verb 1 like dan ditambah is karena she. Jadi she likes onion. Seperti itu. Kemudian untuk kalimat negatifnya, I don't like onion. Kenapa? I don't like onions. Kenapa? Karena I, jadi dia tidak pakai does lagi teman-teman, dia pakainya don't. I don't like onions. Kalau untuk bertanya tinggal dibalik lagi aja tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi do does-nya dibalik dengan subject. Jadi does she like onion? Apakah dia suka bawang? Itu. Oke, jadi mungkin di sini teman-teman ada melihat suatu pola ya, gimana caranya kalian itu merekonstruksi suatu kalimat dalam kalimat positif, negatif, maupun integratif dalam simple present tense seperti itu. Nah, mungkin satu hal yang harus teman-teman take notes juga ya di rumah-rumah itu ya. Nah, di sini ketika kalian dalam membuat kalimat positif, kalian menambahkan S ataupun IS untuk subjek he, she, it atau nama orang dengan di kata kerjanya seperti itu. Tapi ketika kalian merekonstruksi suatu kalimat negatif ya, S sama IS-nya itu pindahnya ke kata kerja bantu ini, do-nya seperti itu. Jadi tidak lagi ketika kalian menyebutkan she does not like onion, itu kalian tidak menyebutnya she does not likes, itu tidak lagi. Jadi S-nya tadi itu sudah pindah ke kata kerja bantu ini seperti itu. Jadi benar ketika kalian mengatakan she does not like onion, tapi salah ketika kalian menyebutnya she does not likes onion, itu salah seperti itu. Jadi tidak perlu ditambah S lagi karena sudah pindah ke do or does-nya atau kata kerja bantunya. Selanjutnya kita ada dialog singkat nih teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah boleh simak dulu dialognya, nanti kami akan bacakan. Nah, nanti kita akan bedah nih bersama kira-kira isi dialog ini kenapa ini present tense gitu ya. Mungkin Wira bisa bantu saya berdialog? Oke, boleh. Oke. What time do you wake up? I usually wake up at 6 a.m. What do you do after that? I brush my teeth and eat breakfast. Oke, is it clear teman-teman? Kita akan ulang sekali lagi tapi versi pelannya kali ya. Versi pelan-pelannya teman-temannya. Mungkin teman-teman di rumah boleh sambil ikutin kita ya cara pengucapannya. Jadi biar sambil kalian belajar tata bahasanya, sambil kita belajar nih cara pelafalan teman-teman juga. Seperti itu. Ayo Rara. What time do you wake up? I usually wake up at 6 a.m. What do you do after that? I brush my teeth and eat breakfast. Oke, mungkin teman-teman udah bisa tahu nih kira-kira kenapa sih ini tuh present tense? Apa kita langsung bedah aja nih, Wir? Mungkin sebelum kita bedah, mungkin kita buat apa ya, biar teman-teman juga bisa latih lagi ya pronunciation-nya. Mungkin aku bakal ini nih ulangin lagi untuk dialog yang A. Jadi teman-teman di rumah boleh sambil ini ya
bantu kami baca untuk dialog yang B. Nanti ketika kami nanyain, what time do you wake up? Nanti teman-teman di rumah jawabnya, I usually wake up at 6 a.m. Jadi kayak biar lebih interaktif lagi ya dengan teman-teman di rumah ya. Gitu ya Aurora ya? Oke, kita lanjut aja. Oke, teman-teman di rumah, what time do you wake up? Oke, what do you do after that? Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Oke, kita versi yang pelan-pelannya lagi ya teman-teman di rumah. Oke, sekali lagi. What time do you wake up? Oke, nextnya, what do you do after that? Oke, good job buat semuanya yang udah jawab ya. Kita bakal lihat nih, kira-kira benar nggak jawaban teman-teman nih? Oke, what time do you wake up? Kenapa ini disebut present tense? Karena ini menggunakan verb 1 yaitu wake. Jadinya wake up. What time do you wake up? Ini verb 1 ya teman-teman. Kemudian dijawab lagi. I usually wake up at 6 a.m. Wake up di sini masih dengan verb 1. Jadi ini masih present tense. Kemudian what do you do after that? What do you do after that? What you do? Ini juga present tense teman-teman. Kemudian yang terakhir, I brush my teeth and eat breakfast. Brush di sini menggunakan verb 1 dan eat di sini juga masih verb 1. Jadi ini adalah dialog dengan present tense. Oke, mungkin sedikit tambahannya teman-teman. Mungkin teman-teman ada ini nih, melihat di dialog B ini ada pakai kata usually. I usually wake up, bukan I wake up at 6 a.m. Ini maksudnya usually ini apa gitu ya teman-teman ya. Nah, inilah salah satu bentuk adverb atau kata keterangan. Nah, kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia, kata keterangan frekuensi itu bisa kita gunakan seperti sering, kemudian jarang, kemudian kapan, kadang-kadang, seperti itu ya. Di dalam bahasa Inggris kita juga punya ada tuh di sini. Usually itu artinya biasanya seperti itu. Nah, adverb of frequency atau kata keterangan frekuensi itu memang sangat-sangat lazim digunakan ketika kita berbicara tentang habit, berbicara tentang rutin seperti itu ya di dalam simple present tense especially seperti itu. Jadi sangat-sangat lazim ketika kalian itu menggunakan adverb of frequency misalnya usually, rarely, kemudian seldom seperti itu. Banyak masih contoh-contoh adverb of frequency yang teman-teman bisa ini ya searching di rumah masing-masing. Tapi karena kita talking about simple present tense-nya dulu nih, kita fokus ke tata bahasanya. Untuk pembahasan tentang adverb itu bisa kita kapan-kapan aja seperti itu. Iya, tadi masih ingat kan teman-teman kalau present tense itu dipakai dalam 3 situasi, rutin, habits, dan facts ya. Jadi untuk menjelaskan rutinitas, menjelaskan kebiasaan teman-teman, ataupun untuk menjelaskan fakta yang sudah mutlak. Seperti tadi contohnya matahari terbit dari timur ya. Iya, jadi next time ketika teman-teman berdialog bahasa Inggris ketika bersama teman-teman ya, itu jangan lagi ketika kalian menceritakan kehidupan kalian, saya bangun jam segini, saya makan jam segini, jangan lagi salah-salah ya tensesnya. Jadi jangan I wake up lagi, tapi I wake up misalnya kayak gitu. Terus kayak contoh-contohnya juga kan kita juga sudah pelajari nih, jadi jangan sampai salah lagi seperti itu. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang simple present tense ya Wiraya. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Semoga teman-teman di rumah bisa ngerti dan lebih paham lagi nih tentang present tense. Nah, sebelum kita lanjut ke tense selanjutnya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi nih bersama kita masih membahas tenses.
selanjutnya kita bakal membahas present continuous. Tapi sebelum kita masuk ke present continuous, kita bakal recall lagi nih. Tadi kita belajar present tense itu apa aja sih, Wira? Oke, jadi kan kita tadi udah membahas nih tentang simple present tense seperti itu. Nah, tadi kan kita juga udah mengetahui bahwa simple present tense itu digunakan ketika kita berbicara tentang habits, berbicara tentang kebiasaan kita, berbicara tentang rutin kita. Pokoknya something yang emang sudah seperti itu ya. Misalnya fakta juga seperti itu. Nah, itu ketika kita berbicara tentang itu, kita menggunakan simple present tense. Tapi ketika kita menggunakan present continuous, itu digunakan ketika kita talking about something yang sedang happening seperti itu. Misalnya, di sini aku dan Aurora itu sedang siaran nih untuk teman-teman berbicara tentang present continuous tense. Maka kita bisa aja mengatakan bahwa we are teaching you present continuous tense, misalnya kayak gitu. We are teaching ya, karena itu menandakan bahwa itu present tense ya, sedang terjadi masa kini, tapi itu sedang berlangsung seperti itu. Oke? Jadi perbedaannya cuma di situ. Kalau misalnya simple present itu sebuah fakta, sebuah rutin, tetapi kalau misalnya untuk present continuous tense itu di masa kini, tetapi itu sedang berlangsung, sedang happening seperti itu. Oke. Sedang dilakukan Iya, gitu ya. sedang dilakukan. Oke. Nah, present continuous ini punya 3 situasi juga di mana kita menggunakan dia nih. Yang pertama, action happening now. Seperti kata Wira tadi ya, ini tentang kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Pokoknya teman-teman ingat keywordnya adalah sedang ya. Sedang berlangsung sekarang. Contoh, she is writing a letter. Dia sedang menulis surat. Writing. Di sini maksudnya dia sedang menulis surat, saat ini juga itu sedang menulis surat. Jadi itu present continuous. Kemudian untuk yang keduanya adalah temporary action. Temporary action ini maksudnya adalah kegiatan yang sementara. Sedang melakukan kegiatan yang sementara. Misalnya, I am staying with my aunt this week. Saya nginap di rumah tante saya minggu ini. Nginep ya teman-teman, di sini konteksnya bukan kita tinggal di rumah tantenya gitu. Jadi kayak yang ini tuh temporary aja, nanti kan balik ke rumahnya sendiri lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah changing situation, atau situasi yang berubah. Nih, it is getting colder. Ini jadi rasanya makin dingin gitu. Kan situasinya berubah, yang tadinya mungkin tidak begitu dingin, terus sekarang menjadi semakin dingin gitu ya, Wir ya. Nah, kita langsung aja ke rumus nih, biar teman-teman juga tahu gimana sih kita membuat sentence dengan present continuous itu. Oke, jadi untuk rumus-rumusnya itu kurang lebih sama ya, strukturnya dengan present simple tadi seperti itu. Jadi ada subject, terus ditambah to be atau linking verb, atau kata kerja penghubung ya, dan juga ada verb ditambah ing seperti itu. Nah, kita bakal bedah satu-satu nih untuk kalimat yang positif. Subject tadi ya, Ayu Dewi ataupun he, she, it, nama orang. Terus linking verb atau to be itu kita ada 3 yang di dalam bahasa Inggris. Untuk presentnya, versi presentnya itu ada is, ada am, ada are seperti itu. Am itu untuk subjek I ya, saya seperti itu ya, I am. Terus is itu digunakan untuk he, she, dan juga it seperti itu. Dan itu apa ya, singular juga seperti itu ya. Jadi kalau misalnya are itu untuk subjek yang jamak seperti itu. Seperti kalian dan juga kami, you dan juga we seperti itu. Jadi ketika kalian menyebutkannya you is, itu tuh salah. Harusnya you are seperti itu. Atau we are, atau they are seperti itu. Salah ketika menyebutnya we is seperti itu. Karena itu sudah merupakan subject and also verb agreement-nya seperti itu. Ya. Jadi ditambah lagi verb ditambah ing. Ketika kita menggunakan present continuous tense, itu verbnya, kata kerjanya tidak lagi kita tambahkan s tanpa is, tapi kita tambahkan verb ing. Dan itu true for all subjects, oke? Itu digunakan untuk semua subjek. Ayu Dewi kah, he, she, it, nama kah, itu tetap wajib semuanya menggunakan ing. Jadi itu ya salah satu perbedaannya ya, di mana caranya di present tense itu kita fokus ke is sama s-nya dan juga fokus ke subjeknya. Tetapi kalau misalnya di present continuous itu lebih ke jamak atau tunggal subjeknya ini kayak gitu. Apakah itu satu orang aja atau lebih dari satu orang seperti itu. Dan verbnya itu tidak mengalami perubahan kecuali tambahkan ing seperti itu. Jadi yang run menjadi running, yang walk menjadi walking, yang eat menjadi eating seperti itu. Itu untuk kalimat yang positif. Kemudian untuk yang negatif itu simple, tinggal ditambahin not aja setelah linking verbnya ya. Jadi I am not eating for example. Terus kalau misalnya untuk kalimat integratif atau kalimat tanya, linking verbnya, kata kerja penghubungnya, itu tinggal dipindahin aja ke depan. Jadi,
is she eating, for example. She is eating, is she eating, seperti itu. Oke, selanjutnya kita punya contoh kalimat yang disusun dengan rumusnya nih ya Wira ya. Kita bahas dari kalimat positifnya yang pertama nih. She is eating, seperti yang sudah Wira jelaskan tadi. She is eat plus ing. Jadi verbnya ditambah ing. She is eating. Jadi dia sedang makan. Makannya sekarang. Dia sedang makan. Bukan dia sudah makan atau dia belum makan, seperti itu. Kemudian untuk kalimat negatif, tinggal ditambah apa tadi? Not. Iya betul. She is not eating. Dia tidak sedang makan. She is not eating. She di sini adalah subjeknya. Terus ini tadi linking verbnya is ditambah dengan not dan verb plus ing. She is not eating. Kemudian untuk kalimat tanya gimana jadinya? Tinggal ditukar aja linking verbnya dan subjeknya tadi kan. Jadinya is di depan, she setelahnya menyusul. Is she eating? Apakah dia makan? Gitu. Oke, selanjutnya kita punya contoh nih buat teman-teman di rumah belajar. Ini ada paragraf singkat tentang simple present continuous tense ya. Nah, kira-kira dari paragraf ini teman-teman udah bisa menduga nggak bagian mana sih yang menunjukkan ini itu present continuous tense? Kita bakal bacain bareng kali ya. Kita bacain dulu buat teman-teman di rumah. Oke, yang kita mulai dari hello, my name is Andy. Right now, I am sitting at my desk. I am writing a letter to my friend. My brother is playing a game and my sister is cooking in the kitchen. We are having a busy afternoon. Kira-kira teman-teman udah bisa menebak belum ini apa yang menunjukkan bahwa ini itu present continuous tense? Oke, mungkin sebelum kita bedah nih Aurora, mungkin kita bisa sambil latih lagi nih pelafalan teman-teman di rumah. Mungkin kita bakal ngulang lagi, terus teman-teman di rumah bisa sambil ngikutin nih apa yang kita baca ini dalam di layar ini seperti itu. Mungkin Aurora bisa lebih pelan lagi kita ngomongnya seperti itu. Oke. Hello, my name is Andy. Right now, I am sitting at my desk. I am writing a letter to my friend. My brother is playing a game and my sister is cooking in the kitchen. We are having a busy afternoon. Oke, mungkin boleh langsung aja Aurora kita bedah nih kira-kira yang mana present continuous tense-nya di dalam paragraf ini. Oke, di dalam paragraf ini mungkin teman-teman tadi udah tahu kan apa sih rumus dari ataupun formula dari present continuous tense itu. Nah, kita bisa lihat di dalam paragraf ini, my name is Andy, right now I am sitting. I, subject, am linking verbnya, kemudian sitting. I am sitting at my desk. Saya sedang duduk di meja saya. Kemudian ini kan maksudnya sedang duduknya itu sekarang ya teman-teman karena menggunakan I am sitting. Kemudian selanjutnya I am writing. Seperti yang sudah dijelaskan lagi tadi sebelumnya, I-nya ini kan subjek, terus ada is MR-nya tadi kan, kemudian write ditambah dengan ing. Jadinya writing. I am writing a letter to my friend. Kemudian my brother is. Kenapa ini pakai is teman-teman? Kan udah dijelaskan lagi tadi ya. Kalau singular dan ini kan menggunakannya he ya, he, dia, tapi itu satu orang aja dianya, bukan mereka. Dia satu orang, kita pakai is. My brother is playing a game and my sister is cooking. Kita balik lagi, masih sama dengan si brother. Sister ini kan masih satu orang juga, dia tapi singular, satu orang. Cooking in the kitchen. Cooking, cook plus verb in. Verb plus in, jadinya cooking in the kitchen. We are having a busy afternoon. Jadi ini si Andy lagi menjelaskan tentang kegiatan dia dan saudara-saudaranya di rumah pada saat itu gitu, rentetan kegiatan begitu. Oke deh, nah mungkin tadi udah ya teman-teman untuk penjelasan present continuous tense-nya. Jadi jangan lupa ya, kalau misalnya menggunakan present continuous tense itu kalian bisa menggunakannya ketika kalian itu sedang mendeskripsikan atau mengatakan sesuatu yang sedang terjadi saat ini juga seperti itu. Misalnya I am sitting, I am eating, terus I am swimming. Jadi next time ketika kalian itu sedang berdialog nih atau ditanyain sama teman-teman kalian dalam bahasa Inggris, what are you doing? Jangan jawabnya lagi I sit ya.
itu karena itu bukan present continuous, tapi harusnya I am sitting. Karena kalian sedang duduk, kalian sedang melakukan kegiatan yang namanya duduk seperti itu. Oke, jadi itu dia ya pembahasan kita tentang tenses hari ini. Tadi kita sudah membahas present tense, terus juga present continuous gitu ya. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak nih pembahasannya dari awal seperti apa? Masih ingat? Ada apa nih Mira mungkin conclusionnya ya? Oke, jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulannya, jadi untuk present simple ya, present simple balik lagi itu untuk menyatakan habitual actions ya, kegiatan sehari-hari maupun fakta alami. Terus untuk present continuous tense itu digunakan ketika kalian itu sedang mendistribusikan sesuatu yang sedang terjadi pada saat ini, itu saja seperti itu, Aurora. Oke, teman-teman masih ingat ya tadi keywordnya kalau present continuous itu adalah sedang. Berarti sedang, kegiatannya sedang dilakukan. Oke, mungkin untuk hari ini kita akan membahas 2 tenses aja nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih penasaran dan mau belajar lebih lagi soal tenses, tunggu episode-episode selanjutnya dari Ayo Belajar Bahasa Inggris. English is fun. English is easy. Sampai jumpa semuanya.